Halo Sobat Setia Bastian Studio, kembali lagi kita bahas kelanjutan kisah yang semakin bikin gregetan ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal tayangan, mata kita langsung tertuju pada pemandangan yang sebenarnya agak unik dan bikin senyum-senyum sendiri. Kita bisa melihat Adila dan Trian yang saat ini terpaksa harus kembali bersandiwara. Dari luar, mereka terlihat seperti dua orang asing yang sedang perang dingin. Saling diam, saling buang muka, dan seolah-olah ada tembok besar yang memisahkan mereka. Suasananya tuh kelihatan banget gak nyaman, kaku dan tegang. Tapi, jangan salah sangka dulu. Di balik wajah datar dan posisi mereka yang terlihat saling berjauhan itu, ada rahasia manis yang mereka sembunyikan dari pandangan orang-orang di sekitar. Ternyata, tangan mereka berdua justru sedang asyik pegang-pegangan erat banget. Wah, benar-benar ya, ini definisi dingin di luar, hangat di dalam. Mereka berdua ini pinter banget mencuri kesempatan dalam kesempitan. Walaupun harus jaga jarak fisik demi menutupi hubungan, tapi kontak batin dan fisik lewat genggaman tangan itu jalan terus tanpa ketahuan siapapun. Rasanya tuh kayak dunia milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Saking eratnya, itu pegangan tangan udah kayak dikasih lem super, susah banget lepasnya. Mereka seolah nggak mau kehilangan momen sedikit pun walau harus sembunyi-sembunyi alias backstreet. Nah, karena situasi di ruangan itu hening banget, sepi dan gak ada yang ngomong, rasanya jadi makin deg-degan. Adila yang mungkin merasa situasi ini terlalu beresiko, akhirnya punya ide cemerlang. Dia berinisiatif untuk mengirim pesan chat ke Trian yang isinya bilang kalau dia bakal mengganti nama kontak Trian di HP-nya. Tujuannya jelas, biar kalau ada notifikasi masuk, nggak ada yang curiga kalau itu dari Trian. Ide ini disambut baik sama Trian. Wah, pinter banget ya strategi mereka. Rasanya kita yang nonton jadi flashback ke masa-masa pacaran anak SMA yang takut ketahuan orang tua. Adila bilang kalau sepertinya ke depan mereka bakal sering chat sembunyi-sembunyi kayak gini. Jadi penyamaran identitas di kontak HP itu wajib hukumnya. Yang bikin ngakak, Adila ini ada-ada saja idenya. Dia berencana kasih nama samaran yang jauh banget dari sosok Trian. Tiba-tiba muncul nama Savitri. Waduh, ini Trian yang gagah gitu masa di-save pakai nama Savitri? Udah kayak nama penyanyi dangdut keliling ya. Sontak saja, hal ini bikin Trian jadi mikir keras sambil senyum-senyum sendiri. Muka Trian yang lagi mikir mau namain Adila apa di HP-nya itu benar-benar kocak dan menghibur banget di tengah ketegangan konflik keluarga mereka. Kira-kira Trian bakal namain Adila siapa ya? Apakah nama cowok kayak Ujang atau Bambang biar aman, atau nama samaran lain yang lebih unik? Yang jelas, interaksi kecil lewat chat ini menunjukkan betapa kuatnya chemistry mereka berdua meskipun badai masalah sedang menerpa. Tapi, kebahagiaan kecil mereka itu kontras banget sama apa yang terjadi di sisi lain. Kita beralih melihat sosok Pak Cahyadi. Aura wajahnya keras, penuh emosi dan terlihat sangat berkesiras dengan pendiriannya. Pak Cahyadi dengan tegas bilang kalau dia tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah mengizinkan perempuan itu, yang dimaksud pastinya adalah Adila, untuk masuk kembali ke dalam kehidupan Trian maupun keluarga mereka. Sikap Pak Cahyadi ini benar-benar jadi tembok penghalang terbesar saat ini. Dia sepertinya masih memegang dendam atau kekecewaan masa lalu yang belum sembuh, sehingga pintu maaf dan pintu rumah benar-benar tertutup rapat buat Adila. Sementara itu, di adegan lain kita melihat momen brotherhood antara Andra dan Trian. Mereka terlihat lagi ngobrol santai tapi topiknya cukup dalam. Andra dengan gaya bicaranya yang kadang campur bahasa Inggris mengungkapkan sesuatu yang menohok. Dia bilang, "I don't know that you really love her deep." Andra akhirnya sadar kalau cinta Trian ke Adila itu bukan cinta monyet atau cinta sesaat. Itu adalah perasaan yang sangat dalam. Andra mulai melihat kalau sahabat atau saudaranya ini benar-benar tidak bisa hidup tanpa Adila. Obrolan ini penting banget karena menegaskan posisi Trian yang sudah bulat tekadnya untuk memperjuangkan Adila, apapun resikonya. Nah, Sobat Bastian Studio, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dan mungkin jadi plot twist yang kita tunggu-tunggu. Kita melihat Bu Herlina. Seperti biasa, gerak-geriknya selalu mencurigakan. Kali ini dia sedang asyik menelpon seseorang secara diam-diam. Di telepon itu, Herlina dengan liciknya memberikan instruksi. Dia bilang pokoknya bagaimanapun caranya, Adila harus terlihat sebagai korban. Wah, licik banget kan? Herlina ini jago banget memutarbalikan fakta dan bermain peran. Dia sedang menyusun skenario baru untuk memanipulasi keadaan agar tujuannya tercapai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ternyata, Trian ada di dekat situ. Trian mendengar percakapan ibunya itu.
Telinga Trian tengap jelas kalimat ibunya yang sedang merancang skenario supaya Adila terlihat sebagai korban. Momen ini benar-benar bikin kita tahan napas. Trian yang selama ini mungkin masih hormat atau ragu-ragu menuduh ibunya, sekarang punya bukti langsung lewat pendengarannya sendiri. Hal ini tentu saja langsung memicu kecurigaan Trian soal kejadian 10 tahun yang lalu. Ingatan Trian seolah terkoneksi kembali. Potongan-potongan puzzle misteri masa lalu mulai tersusun di kepala Trian. Di sisi lain, ada sedikit kabar baik soal masalah gangguan yang selama ini muncul. Masalah Anda sekarang sudah selesai. Dan benar-benar saja ya, Naurama itu sifatnya jelek banget. Begitu juga dengan Rama. Mereka ini memang pasangan troublemaker. Tapi syukurnya Nathan sudah turun tangan. Nathan berhasil membereskan Reno. Jadi satu masalah pengganggu sudah berhasil disingkirkan oleh Nathan, sehingga fokus cerita bisa kembali ke konflik utama keluarga. Kembali ke Trian, setelah mendengar percakapan telepon Herlina tadi, ekspresi Trian berubah total. Kalian bisa melihat tatapan mata Trian yang tajam dan penuh tanda tanya. Rasa penasaran Trian terhadap ibunya sendiri, Bu Herlina, kini memuncak ke level tertinggi. Trian bukan tipe orang yang akan diam saja setelah mendengar hal sefatal itu. Tentu saja Trian tidak akan berhenti sampai di sini. Dia bertekad untuk terus menyelidiki Herlina. Dia ingin membongkar topeng ibunya sendiri. Pertanyaan besar di kepala Trian sekarang adalah apakah benar semua kekacauan ini, semua penderitaan Adila dan semua konflik yang terjadi, biang kerok utamanya adalah sang mama Bu Herlina? Penyelidikan Trian ini pastinya bakal seru banget. Dia akan mulai menguntik, mencari bukti dan mungkin menjebak balik ibunya untuk mendapatkan kebenaran. Kita sebagai penonton tentu mendukung banget langkah Trian ini biar semua kebusukan Herlina terbongkar dan Adila bisa mendapatkan keadilan serta nama baiknya kembali. Situasi sekarang benar-benar di ujung tanduk. Di satu sisi ada cinta manis Adila dan Trian yang harus sembunyi-sembunyi, di sisi lain ada Pak Cahyadi yang keras kepala menolak Adila. Dan di tengah-tengah ada Bu Herlina yang terus bermain api dengan skenario jahatnya. Tapi dengan Trian yang sudah mulai curiga, rasanya waktu bagi kejahatan Herlina untuk terbongkar semakin dekat. Gimana menurut kalian, Sobat Bastian Studio? Apakah Trian akan segera mengkonfrontasi ibunya, atau dia akan main cantik dengan mengumpulkan bukti dulu? Kita tunggu saja kelanjutannya, karena episode-episode mendatang pasti bakal